Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Teman-teman tahu nggak sih kalau kita sekarang dihadapi dengan yang namanya fatherless? Data menunjukkan 20,9% anak di Indonesia mengalami fatherless. Fatherless merupakan kondisi di mana seorang anak mengalami kurang peran seorang ayah, mau secara emosional ataupun fisik. Faktanya teman-teman, menurut data UNICEF tahun 2021, 20,9% anak di Indonesia kehilangan kehadiran ayahnya, baik akibat perceraian, kematian, atau pekerjaan yang jauh dari rumah. Lalu dilanjutkan dengan 37,17% anak usia 0-5 tahun diasuh oleh kedua orang tua kandungnya secara bersamaan. Ini artinya masih ada beberapa anak yang tidak mendapat pengasuhan secara... Menurut KPAI tahun 2017, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak secara langsung di Indonesia hanya 20,9%. Sedangkan di Asia, keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan lebih rendah dibandingkan keterlibatan ibu. Fatherless memiliki dampak yang sangat besar bagi remaja, diantaranya adalah gangguan mental emosional, masalah belajar atau masalah akademik, masalah kepercayaan diri yang cenderung di mana seorang remaja yang mengalami fatherless itu menarik diri dari sosial. Kemudian selanjutnya adalah cenderung merasa hampa, di mana remaja fatherless Indonesia cenderung merasa kekosongan di dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu mencari validasi di tempat yang salah, sehingga menyebabkan mereka berpotensi melakukan hal yang menyimpang. Berikut adalah hasil riset mandiri lingkungan sekitar kami. Kami bergabung dengan Pusat Informasi Konseling Remaja untuk bisa memahami bagaimana keadaan remaja yang mengalami fatherless. Kami juga bergabung dengan Forum Genre Kabupaten Situbondo, ikut serta dalam sosialisasi Gati Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan dan apa saja dampak dari fatherless itu sendiri. Ini merupakan dampak emosional apa yang paling sering terlihat dan dirasakan oleh remaja yang mengalami fatherless. Angka paling besar ada di 65,4%, di mana anak yang mengalami fatherless itu merasa kurang kasih sayang. Kemudian data selanjutnya adalah tantangan utama yang sering dialami remaja fatherless Indonesia. Posisi tertinggi pertama yaitu masalah emosional, yaitu sebanyak 88,5%. Kemudian posisi tertinggi kedua yaitu masalah overthinking atau berpikir secara berlebihan, yaitu sebanyak 53,8%. Dan posisi tertinggi ketiga yaitu masalah kepercayaan diri sebanyak 38,5%. Ide inovasi penanganan masalah fatherless dari kami, yakni FatherNet. Dua kata yang disambung. Father merupakan implementasi dari kata ayah, net merupakan jaringan atau keterhubungan. Nama ini menggambarkan sebuah jaringan kasih dan dukungan yang berusaha menambal kekosongan figur ayah terhadap anaknya dalam kehidupan seseorang, baik secara emosional, sosial maupun spiritual. FatherNet merupakan bentuk ide inovasi aplikasi pendampingan emosional remaja atau pelajar yang mengalami fatherless berbasis teknologi, edukasi, dan mentoring digital. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu arti fatherless dan apa dampaknya bagi remaja Indonesia, kami menyediakan fitur Papanda, yaitu Papaku dan Bundaku, di mana ini adalah fitur chat mentoring. Di balik chat itu, kami meminta sukarelawan, dokter, guru, psikolog, guru BK, dan figur-figur tokoh daerah sekitar yang berpengaruh pada kehidupan dan tumbuh kembang remaja. Dan diharapkan dari fitur ini remaja merasa tidak kehilangan figur atau kehadiran seorang orang tua, terutama ayahnya, karena diharapkan setelah mengeluarkan keluh kesah mereka pada chat ini, mereka akan merasa lebih percaya diri, merasa lebih dihargai, dan merasakan hangatnya orang tua yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan di kehidupan nyata. Mengapa kita sangat butuh sekali yang namanya solusi teknologi untuk fatherless ini? Saat ini kita sadar bahwa kita hidup di era digital.
tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap manusia termasuk remaja kita itu sangat dekat sekali dengan yang namanya handphone. Maka pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan konseling dan rehabilitas psikologis yang beradaptasi dengan teknologi. Aplikasi ini membantu seseorang, khususnya pelajar yang mengalami fatherless, itu tetap memiliki dukungan emosional, mentoring motivasi belajar, dan akses kesehatan mental yang baik untuk mereka. Itu saja dari kami. Untuk aplikasi fatherless ini kami berharap bahwa setiap orang pasti ada kurangnya. Saya harap aplikasi ini bisa berkembang dan baik bersama-sama. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.